Bagi saya agama itu nomor satu. Nggak makan nalah, belum pernah nggak makan saya. Di hutan pun dapat makan saya. Di hutan sana, di Jambi saya di hutan sana dapat makan. Nggak dapat makan. Saya 2 kali mengalami krisis moneter. Tahun 78 sekali, kenaikan November 1978. Dolar dari 225 jadi 425. Naik 2 kali lipat hampir. Kemudian tahun 1998. Jadi memang Indonesia ini dijatah 30 tahun dihancurin. Bung Karno 20 tahun, habis. Pak Harto 32 tahun. Dan mulai krisis itu tahun 78 pertama, selamat, 98 habis. 20 tahun ya. 78, 98, 20 tahun. Habis. Nah, begitu, kalau Indonesia ini bangkit 20 tahun harus dihabisin. Coba kalau Indonesia ini bangkit, akan muncul satu negara dengan penduduk 88% orang Islam. Itu artinya ada 230 juta orang Islam. Ini sangat membahayakan. Yahudi itu seluruh dunia cuma 16 juta. 16 juta Yahudi seluruh dunia hanya 16 juta. Tapi dia bisa atur seluruh dunia. Orang Islam itu seluruh dunia itu 1,7 miliar. 230 jutanya ada di sebuah negara kesatuan yang tidak terpisah-pisah sama sekali. 230 juta, itu menakutkan. Arab nggak takut mereka. Karena Arab tuh walaupun panjangnya sama dari Sabang ke Merauke, sama panjangnya tuh Yaman sampai Maroko, itu panjangnya seperti Sabang sampai Merauke. Naik kapal terbang itu 8 jam. Sama dengan Medan sampai ke Jeddah. Sama dengan Australia sampai ke India, Pulau Andaman. 8 jam terbang. Tapi Arab itu terdiri dari 20 negara. Bahasanya bahasa sama, bahasa Arab semua. Kita pun dari Sabang sampai Merauke bahasa Indonesia semua. Tapi kita satu negara saja. Sedangkan Arab berapa negara? 20. Nah, Tito nanya sama adik angkat saya Ustaz Abdul Somad di TV One Damai Indonesiaku. Bagaimanakah nanti Pak, apakah bisa kerusuhan yang ada di Arab dibawa ke Indonesia? Kalau saya yang ditanya, omong kosong, begitu jawabnya. Kenapa di Arab bisa perang seperti itu hancur-hancuran? Sebab ada pihak ketiga yang mengadu domba dan negara-negara Arab itu punya senjata semua. Peranglah. Memang bahasa sama diadu domba. Iran sama Irak perang. Suriah sama Irak perang. Kenapa mereka bisa perang begitu? Yaman sama Saudi perang. Karena mereka walaupun sama-sama bahasa Arab, beda negaranya. Tiap negara punya senjata, punya tentara. Kalau Indonesia mau perang apa? Jawa sama Sumatera perang gitu. Pakai ludah gitu. Gitu. Tapi ini kan sengaja ditiup-tiupkan bahwa Islam itu berbahaya. Islam dari Arab itu radikal. Nanti Indonesia akan seperti Suriah. Kita ini harus cerdas orang Islam nih. Fatona, paham? Jangan bego. Orang Islam ini haram bego. Harus cerdas, paham? Mungkinkah Indonesia berperang seperti negara Arab? Jawabnya apa? Tidak mungkin. Karena kita ini satu negara kesatuan. Tentaranya cuma satu. Panglima TNI-nya cuma satu. Kecuali Panglima TNI. Ada 7. Di Sumatera 1, di Jawa 1 gitu. Panglima TNI-nya cuma satu, kok mau perang apa? Paham? Ini omong kosong aja ini untuk menyudutkan kita orang Islam. Bahwa Islam itu kalau diberi kebebasan berbahaya. Seperti apa? Seperti Arab. Ini Tengku Zulkarnain, Felix Xiao dan kawan-kawannya ini akan menjadikan Indonesia seperti Suriah. Gondolmu. Kita harus menjaga NKRI ini. Tidak boleh NKRI ini tergadai. Paham? Bukan karena egoisme kenegaraan, bukan. Karena kita punya orang Islam di negeri ini 230 juta orang. Kalau negeri ini tergadai, dikuasai asing, maka yang melarat adalah 230 juta rakyat Indonesia yang beragama Islam, ditambah sekitar 30 juta lagi yang tidak beragama Islam. Itu yang kita mau jaga. Istiqomah itu susah. Kalau katanya mau berjuang harus susah.
Kalau ada orang berjuang senang, bohong. Karena berjuang itu bahasa Arabnya jahada. Jahada, bersusah payah, mengorbankan diri dan hartanya, bahkan air mata dan darah dan nyawanya. Itulah namanya jahada. Orangnya disebut bermujahadah, mujahid. Apa? Mujahid. Mujahid itu kata Nabi, mujahid al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang memperjuangkan agama, memperjuangkan negaranya untuk bisa bagus berdiri menurut tujuan negara. Itu orang yang susah payah siang malam mengkontrol nafsunya untuk bisa taat pada Allah. Jadi jahada itu susah payah. Kalau ada orang berjuang, dia senang-senang, itu pembohong. Mana ada pejuang gembira, senang. Saya mau, ayo kita berjuang, ayo. Kau di luar sana, makan tiwul, makan getuk. Saya berjuang, tapi saya di dalam istana. Saya berjuang dari istana. Dia makan, saya makan. Dia tidur, saya tidur. Dapat gaji lagi saya. Ini pejuang apa enggak? Yang di luar sana berjuang. Iya, saya berjuang juga. Jangan takut, jangan khawatir. Kita satu tujuan. Cuman kau di sana makan tiwul, saya di dalam makan daging, makan beef stick. Tapi saya sama kamu sama-sama berjuang. Mungkin itu? Kutanya lah dulu, mungkin itu? Makanya kami orang Sumatera nggak bisa begitu-begitu. Tidak bisa kami berminyak-minyak air. Kalau tidak, katakan tidak. Itu ada peribahasanya itu. Kalau padi, katakan padi. Agar aku tidak tertampi-tampi. Kalau jadi, katakan jadi. Supaya aku tidak ternanti-nanti. Pinggan tak retak, nasi tak dingin. Sekali kau tak hendak, 1000 kali ku tak ingin. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Itu sudah ditanamkan di benak kami sejak kami lahir. Paham? Nggak pandai kami itu pura-pura. Kalau kami pandai begitu, duluan kami lah jadi komisaris.